Halo teman-teman, kembali lagi dengan Forhes. Dan di video kali ini saya kembali mereview cara berkendara motor metik saya di jalan raya, sekalian memberikan tips-tips bagaimana cara berkendara motor metik yang aman di jalan raya. Buat teman-teman yang baru saja nonton video ini, baru mau belajar naik motor, masih pemula, nggak bisa naik sepeda, dan ya masih mau belajar, silakan dilihat playlist belajar motor metik di channel ini. Di situ saya sudah bikinkan tutorialnya dari yang masih pemula, tahapan pemula, sampai bisa benar-benar aman dan lancar berkendara di jalan raya. Silakan teman-teman cari video-video yang menurut teman-teman bisa teman-teman praktekkan dengan mudah dan teman-teman butuhkan ya. Jadi sudah ada ratusan video di sana, silakan teman-teman cari video mana yang cocok buat teman-teman. Oke, ini di depan ada jalanan yang di aspal. Ini sepertinya di aspal untuk menambal jalanan yang bolong atau yang rusak di depan sini. Dan ini telah terjadi penumpukan karena di arah sebaliknya juga ada kendaraan yang mau melintas ya. Nah, itu motor itu akhirnya harus minggir dan memberi jalan kepada mobil yang putih ini duluan ya, karena yang di ruas sebelahnya itu ada bulldozer yang sedang meratakan aspal. Jadi ya ini sharingnya sih, di sini kita harus bisa mengalah ya, karena di jalanan itu sifatnya berbagi. Jadi fasilitas umum sifatnya berbagi, gak bisa terus-terusan harus kita yang mau maju, mau menang terus, nggak bisa. Harus kadang-kadang juga kita ngalah, kita nunggu dulu. Oke, ini ada truknya berhenti ya. Itu tadi bisa teman-teman perhatikan, tadi truknya berhenti, dia menyalakan lampu hazard ya. Jadi lampu sen kiri dan kanannya nyala berkedip secara bersamaan, itu namanya lampu hazard, yang biasanya bisa saya artikan truk atau mobil yang menyalakan lampu hazard itu kondisinya lagi rusak atau lagi berhenti dalam masa perbaikan. Seperti itu biasanya kalau dia ganti ban atau mogok dan lain sebagainya ya. Dan biasanya juga kalau mobilnya rusak seperti itu, biasanya dibikin segitiga pengaman, alias kayak bentuk segitiga itu ya, yang warna merah itu ditaruh di belakangnya, supaya pengendara yang di belakang itu tahu bahwasannya kendaraan yang di depannya itu, baik itu mobil atau truk, sudah menyalakan lampu hazard, ada segitiganya juga, berarti dia sedang berhenti alias sedang mogok atau rusak. Oke, terus ini kemudian ada tikungan-tikungan seperti ini ya. Ini tikungan blind spot, tikungan S tadi cukup tajam, dan saran saya kalau ngelewatin tikungan seperti itu kecepatannya dikurangin supaya lebih gampang untuk mengendalikan si motornya. Jadi kalau kecepatannya pelan, belokan tikungan-tikungan tajam seperti itu sepertinya lebih mudah untuk dilalui daripada kecepatannya tinggi, karena tikungannya tadi itu bentuknya kayak S gitu ya, nikung ke kiri terus langsung ada tikungan ke kanan lagi. Jadi saya sih biasanya melakukan atau melewati jalan seperti itu dengan kecepatan yang lebih pelan, jadi lebih mudah ngelewatin, lebih aman. Terus kemudian lanjut lagi ini soal berbagi jalan ya dengan kendaraan yang lain. Jadi kadang-kadang ada porsinya kita itu harus menunggu, dan kadang-kadang ada porsinya kita harus maju atau duluan. Dan biasanya itu tergantung ya situasi kondisi di jalanan ya, nggak bisa tentukan kapan kita berhenti atau kapan kita maju. Jadi situasional sekali. Biasanya kalau yang saya tahu itu kalau kita lagi di tanjakan ataupun turunan yang cukup tajam ya, ada tikungan tajamnya di tanjakan turunan seperti itu, biasanya yang di bawah atau yang mau naik itu biasanya nunggu kendaraan yang mau turun atau yang sedang posisinya ngerem. Terus kemudian di jalanan tertentu juga kadang-kadang kita harus mendahulukan kendaraan besar untuk belok ya. Jadi kendaraan besar seperti truk, kontainer dan lain sebagainya itu kalau dia mau belok, kita harus kasih dia waktu atau
kita duluankan dulu dia supaya bisa belok dengan aman, supaya kita juga nggak kena manuvernya pada saat dia belok ya. Jadi seperti sudah saya tunjukkan di video-video sebelumnya, itu saya pernah menunggu kontainer belok di lampu merah ya, dan lain sebagainya. Itu situasional sekali kalau untuk kapan harus maju, kapan harus nunggu dulu. Oke, ini saya ngelewatin pickup. Seperti biasa ya, saya kok ngelewatin kendaraan lain itu cukup cepat, terus kemudian langsung saya ambil kembali ke lajur kiri. Dan ya, ini jalan cukup lengang, cukup santai saya berkendaranya. Ini sore-sore, ya ini sore-sore di sini nggak banyak kegiatan, tidak banyak pula kendaraan yang lewat di masa PPKM ini. Oke, ini tikungan lagi. Nah, seperti saya bilang tadi, ini tikungan saya biasanya ngelewatinya dengan cara menurunkan kecepatan ya. Saya sudah pernah bikin untuk yang di tikungan-tikungan tajam yang blind spotnya sangat-sangat mengganggu. Itu saya bikin di video-video awal, sekitar video 24-25 seperti itu, ketika saya berjalan-jalan atau naik motor di daerah Desa Hambalang ya. Jadi itu karena medannya juga sangat berkelok-kelok, ada jalan yang berkelok-kelok cukup tajam, dan ya itu blind spotnya juga cukup bisa bikin ini juga ya, kalau kita keenakan ngegas terus menikung. Kalau kita nggak bisa kendalikan motornya waktu dia kecepatan tinggi, ya bisa bablas gitu, bisa bablas ke jurang. Nah, tips buat pemula yang mau belajar ke jalan raya, dengan kalau misalnya ketemu kondisi jalanan seperti tadi itu, yang jalanan ada dilakukan pengaspalan di sebelah ruas jalan, itu saya sarankan sih ikutin kendaraan yang di depanmu saja. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Tapi kalau saya di depan ini bang, gimana caranya? Ya kamu tinggal ikutin aja itu. Kalau misalnya ada yang ngarahin ya, biasanya sih kalau keadaan seperti itu ada yang ngarahin untuk buka tutup jalur. Jadi kendaraan yang dari arah mana dulu yang lewat gitu, biasanya ada yang ngatur. Cuman yang tadi itu nggak ada yang ngatur sepertinya, jadi ya kesadaran masing-masing aja sih sebetulnya. Makanya tadi ketika ada mobil putih itu mau lewat, terus kemudian ada motor dari arah berlawanan, itu nggak muat jalannya. Nah, motornya yang NMAX tadi itu dia mesti minggir dulu, dia mengalah untuk minggir, ngasih mobilnya yang lewat dulu. Oke, terus kemudian ya itu sih kalau untuk pemula seperti itu. Nah ini ya, ini ada truk, wow, jalannya sudah habis dimakan. Nah ini contohnya saya nunggu. Jadi itu ada truk kuning tadi mau melewatin truk biru, terus kemudian juga ada motor lagi dari sebelah kanannya. Itu posisi seperti itu ya, harus tunggu, situasional aja. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa makan minum tidur yang cukup. Jorge sign out, bye bye.